Allah beranak nggak bang? Ya tidak beranak lah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kok beranak dari mana loh? Oke. Batu beranak nggak bang? Hah? Nanya yang aneh. Nanya yang aneh. Kok Allah udah sama sih bang? Kayak batu bang nggak beranak bang? Ya. Kenapa bang Allah udah sama seperti makhluknya bang? Dia tentu kafir. Ya, Coba coba. tunjukin ayat, coba tunjukin ayatnya. Allah Bisa punya muncul istri tadi, Pak. nggak bang? Bentar bang. Allah Coba punya tunjukin istri ayat. nggak bang? Tidak punya. Coba tunjukin ayatnya bisa muncul Kenapa tidak? kenapa Allah tidak punya istri bang? Seandainya Allah punya istri kan punya anak bang. Iya, karena di dalam Quran sendiri dikatakan Allah tidak beranak karena tidak punya istri. Coba cariin istrinya, pasti punya anak bang. Itu kan ayat itu jawaban dari orang kafir, katanya itu kan. Turunlah ayat itu. Gitu loh. Oh, emang kafir nanya apa sama Allah bang? Baca ayat sebelumnya, makanya Apa itu? Ayat sebelumnya apa? Abang kan Islam nih. Coba apa ayat sebelumnya? saya nggak paham ayat sebelumnya, tapi kan saya tahu pernah baca gitu loh. Ternyata Bang Muhammad ini nggak paham agamanya, pantes nggak bisa jawab. Jangan cepet-cepet Bang ngomongnya, Bang kayak mau lari Bang. Itu ya teman-teman ya, jadi Allah itu dia tidak sama seperti makhluknya, batu tidak beranak, Allah juga tidak beranak. Jadi sebenarnya Allah itu bisa beranak, karena dia nggak punya istri aja. Cariin ya guys. Ya. Gimana Bang? Atau kita ajak Allah ini ikut aplikasi Tantan Bang, biar punya istri Bang, supaya punya anak Bang. Gimana Bang menurut Abang? Iya, jadi buat jomblo-jomblo ya yang belum punya istri ya, boleh ikut aplikasi Tantan ya, Biro Jodoh, supaya apa? Supaya punya anak gitu. Masya Allah. Ikut tag me up katanya Bang, nanti rekomendasi ya Bang ya, siapa tahu bisa punya anak Bang. Kan nggak enak ya Bang Muhammad ya, disamain kayak batu kan nggak punya anak gitu kan, jangan pula jadi kayak batu gitu nggak punya anak, kan nggak enak ya Bang ya gitu. Ada lagi Bang Muhammad, ada yang mau ditanyakan Bang Muhammad? Halo, di unmute Bang, silakan Bang. Ya, Rifa kandidat. Janganlah Rifa kandidatnya. Kalian tap ya yang di bawah ya, nggak ada angka. Silakan Bang, ada lagi mau ditanyakan Bang? Assalamualaikum. Bang Muhammad. Bang, Abang tampaknya pingsan dan terguncang. Kita ganti peserta ya Bang. Buru-buru amat Bang, langsung pingsan. Aduh, keselak batu. Gua mau nanya dong, bapaknya Paulus siapa? Abdullah. Ya itu, nama bapaknya Rasul Paulus itu adalah Abdullah, abdi Allah. Gitu, ya. Ada tertulis Kak Agatha? Nggak ada. Nah gitu aja. Buat orang-orang yang cuman mau kayak gitu mah bilang aja nggak ada ya kan. Datanya ada nggak ada sayang. Oke. Kita naikkan yang lainnya. Halo Diki. Assalamualaikum. Halo. Halo, Diki. Iya. Ya, Islam Kristen Bang. Halo. Ya, halo Bang, ada suaranya. Silakan Bang. Islam atau Kristen Bang? Halo. Iya Bang, halo Bang. Islam. Oke. Halo. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada suaranya, kedengeran. Suara saya ada kan ya teman-teman ya? Halo. Oke, kedengeran suara saya Bang? Ini mau. Ya maaf nih Mbak, ini sedang sarapan nih. Oh iya, sarapan dulu aja Bang. Silakan ya, sarapan aja dulu ya. Nggak enak pula aku dengar kesana.
Yuk, kita naikkan yang lainnya. Ya, kalau lagi sibuk jangan ya di tengah jalan, jangan naik berisik lagi sarapan. Ngunyah jangan ya, kecuali hostnya aja ya kan. Oke. Halo, Mu. Halo. Ya, Bukan dicepet neng. ya Lazita. Ini Kamu memperolok-olok Allah menyatakan bisa beranak dan harus mencari aplikasi. Tantan, maksudmu apa? Maksudmu nggak apa? ada maksud, Bang. Nggak ada maksud. Kau sama aja Ampun, Bang. memperolok. Ampun, Bang. Ampun, Jangan Bang. kau bilang Ampun, Bang. ampun-ampun. Ampun, Bang. Biadab Jangan kamu. halalkan darah saya, Bang. Halalkan saja saya ke KUA, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Kau boleh. Kenapa, Bang? Kau boleh di Kan di media Al-Quran sosial, tapi dikatakan jangan ucapanmu. Loh, emang ada, Bang, yang menyakitkan dari ucapan saya, Bang? Nggak usah kau bawa Al-Quran kalau kau nggak paham. Kau itu sama aja Iya kan di memperolok. Saya Al-Quran tanya, gitu. Oke, kematian oke. Yesusmu. Sekarang Abang jelasin ya. Dengerin, Sabar, Bang. kematian Yesusmu itu Di kayak rentenir marahin orang utang. Kau siapa datang ke rumah orang? Baru aja mau bacain ayatnya ya kan. Allah tidaklah beranak, tidak pula diperanakan. Sebab Allah tidak punya istri. Lo emang ada ayatnya? Kau jelaskanlah itu. Iya. Kodam lah. Nih di record ya, Islam kenapa? Ahlaknya kayak gini semua ya kan. Oke, kebanyakan makan air kencing kata Bapak Bang Bram. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Apa kabar sehat, Mbak? Puji Tuhan Bang, belum dapat paus hari ini Bang. Ya, gimana Bang kabarnya Bang? Baik. Sehat, alhamdulillah sehat. Oh, ada yang mau ditanya Bang? Silakan. Mau nanya ini, Mbak. Ya, silakan. Tuhan yang Mbak itu kan Yesus kan ya? Betul. Nggak mau nanya itu aja, apa namanya? Apa Kemahakuasaan tuh? Yesus waktu bayi dan waktu disalib mati itu, Mbak. Di mana maksudnya? Dia di dalam Ibrani 2 ayat 14 dia menjadi sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Jadi waktu bayi dia tidak menunjukkan sepenuhnya keilahiannya. Namun dia sudah disembah oleh raja-raja. Dan waktu dia disalib, dia itu mengalahkan iblis, Bang. Ya, ketika iblis itu berkata gini kan, kalau kau memang anak Allah, turunlah dari kayu salib gitu kan. Oh, Tuhan Yesus itu Filipi 2 ayat 8, dia itu hanya taat kepada Allah, bukan taat kepada iblis. Jadi dengan dia disalibkan, dia tidak memberontak terhadap perintah Allah, dia di situ berkuasa atas kehendak kemanusiaannya. Gitu. Coba kalau abang disuruh iblis kan, ayo Rafiq marah. Kalau abang marah artinya abang taat sama Allah atau taat sama iblis, Bang? Gimana Mbak pertanyaannya? Nih kan misalnya iblis, abang kan Tuhannya Allah ya Bang, betul? Allah itu ngajarin abang marah atau enggak? Enggak. Enggak. Nah iblis menyuruh abang marah Bang Rafiq. Ketika abang marah, abang nurutin iblis atau nurutin Tuhan? Kalau memang ada ayatnya itu disuruh iblis, ya bukan nurutin Tuhan artinya kan? Kan Allah itu kan nggak menyuruh umat Islam ini marah, kan nggak boleh ya, nggak boleh marah-marah kan. Berarti apa yang di luar dari perintah Allah itu adalah instruksi dari iblis. Nah kalau iblis membisikkan di kepalamu, ayo marah Rafiq, ketika kamu benar-benar melakukan marah itu, kamu sudah mentaati Allah atau mentaati iblis, Bang? Belum tentu Mbak, karena kita kan kehendak yang saya tahu ya, itu kan kemanusiaan kita, sifat manusia itu. Iya, makanya kan abang sebagai manusia disuruh untuk taat kepada Allah. Abang disuruh menahan hawa nafsu, ya kan? Nah sekarang saya tanya, kalau iblis nyuruh abang marah, abang lakukan, abang itu mentaati iblis kan jadinya kan?
Ya kalau memang disuruh iblis. Nah, itu ya. Jadi ketika Yesus disalib itu adalah perintah Sang Bapa. Ketika dia tidak turun dari salib, berarti dia taat kepada Bapa. Kalau dia turun dari salib, sebenarnya Yesus bisa-bisa aja. Kata Yesus apa? Aku bisa mengutus berlaksa-laksa malaikat untuk melepaskan aku dari kayu salib ini. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena perintah Sang Bapa terhadap kemanusiaannya, dia itu harus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Yesus itu benar-benar berkuasa mengalahkan iblis. Jadi di manakah kuasa Yesus saat dia disalib? Ketika dia taat, di situ benar-benar dia berkuasa atas kehendak Itu Bapa. memang ada ayatnya Mbak ya. Memang harus Ya, itu Yesus tadi itu saya disalib. bacain. Filipi 2 ayat 8, taat dia yang nih saya bacain ya. Hmm. Nih, dengerin lah makanya. Oh, pas saya bawa ayat kok nggak didengerin. Ya, Nih, coba ulang lagi. Filipi 2 ayat 8. Cek yo, kita cari ayatnya. Nih, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ini tadi saya bilang, dalam keadaan sebagai manusia, bukan keilahian ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu disalib dan tidak turun dari kayu salib, itu adalah bentuk ketaatannya kepada Allah. Kalau dia turun dari kayu salib sebenarnya bisa aja, tetapi akhirnya apa? Nanti dia taatnya kepada iblis. Jadi di mana kuasanya Yesus? Dia berkuasa menahan kehendak kemanusiaannya. Assalamualaikum saudara-saudara, sahabat beriman. Saat ini sedang ramai memperbincangkan soal agama. Maka di sini saya ingin ikut memberikan pendapatnya untuk dijadikan edukasi kita bersama. Di sini saya ingin membicarakan tentang beragama. Bicara tentang agama artinya kita bicara tentang kepercayaan atau keyakinan yang kita imani. Kita beriman kepada suatu yang baik dan benar, maka kita akan mendapatkan ganjaran kemuliaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila kita mengimani suatu yang salah, maka yang didapat adalah kutukan dan kenistaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka di sini saya tegaskan, janganlah engkau beriman sebelum kamu berilmu. Mengapa saya katakan ini? Karena seorang beriman tanpa ilmu berpotensi akan membahayakan dirinya. Yang kedua, orang beriman tanpa ilmu maka tidak akan pernah mengetahui apa yang mereka imani ini benar atau salah. Karena hanya ilmulah yang bisa mengetahui antara kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan. Berilmu yang dimaksud di sini artinya kita harus belajar, mempelajari yang kita imani. Pelajarilah dengan seksama, dengan akal pikiran yang netral. Jangan berpihak kepada agama manapun, agar kamu bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Disinilah perlu saya sampaikan, mengapa agama Kristen terjadi kontradiksi dari dulu sampai sekarang.
tidak pernah menemukan kebenaran. Selalu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan kamu itu salah, yang satu mengatakan kamu itulah yang tidak benar. Saudara-saudara, sahabat beriman, kita semua diciptakan sebagai manusia yang diberi akal yang paling cerdas di muka bumi ini dibanding makhluk-makhluk lainnya. Maka saya sebagai manusia tentu saja punya hak untuk menyampaikan pendapatnya dan untuk dijadikan edukasi kita bersama. Di sini saya katakan, mengapa ajaran agama Kristen terjadi kontradiksi? Ini menurut saya konsep awalnya ada kesalahan atau kekeliruan di dalam mengartikan atau menafsirkan firman Tuhannya. Karena di dalam konsep ajaran Kristen, kalau saya boleh umpamakan, seorang murid diberi konsep untuk membuat roti. Konsep yang diberikan oleh seorang guru, bahannya terigu, telur, gula, dan bibit roti. Nah, disinilah barangkali ada kesalahan atau kekeliruan dalam menerima konsep yang diberikan oleh seorang guru. Yang seharusnya bahannya yang diberikan adalah terigu, telur, gula, dan roti. Tapi pengertian yang diterima oleh seorang muridnya ini sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda dengan konsep yang diberikannya. Mengapa kita akan jauh berbeda? Karena seperti ini, sepertinya seperti daun jambu, daun terong, daun kedelai, dan bibit roti. Maka dengan pengertian yang salah ini lalu dijadikan konsep, maka sampai kapanpun tidak pernah akan bisa membuktikan bahwa konsep ini bisa jadi roti. Walaupun dikerjakan oleh seorang ahli masak pun tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dengan konsep ini bisa jadi roti. Mengapa saya umpamakan seperti ini? Karena konsep di dalam ajaran Kristen di sini sangat jelas. Mari kita simak bersama-sama. Pada mulanya Allah bersama-sama firman, dan firman menjadi manusia. Maka disinilah menurut pendapat saya ini kesalahan yang sangat fatal. Ini sampai kapanpun dan walaupun sampai kapanpun tidak pernah akan mendapatkan kebenaran. Tidak akan menemukan kebenaran. Walaupun ditafsirkan oleh para ahli tafsir tingkat dunia pun tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena berbeda dengan konsep ajaran Islam.
Di dalam konsep ajaran Islam, mari kita simak bersama. Pada mulanya Allah, lalu Allah berfirman kepada manusia. Bukan firman menjadi manusia. Inilah perbedaan konsep antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Maka dengan konsep firman menjadi manusia, maka akan sulit dicerna, susah dipahami, dan sampai kapanpun dengan cara menafsirkan apapun yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir pun, ini tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena konsep ini adalah, kalau menurut saya, ini bukan konsep yang dimaksud, yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan konsep yang dimaksudkan oleh Tuhan, itu bukan, kalau menurut saya. Maka dari dulu sampai sekarang pun ini membingungkan semua umat Kristen. Apalagi orang awam seperti saya, pendeta sekalipun, apabila ditanya sama jamaatnya, ini muter, yang ujung-ujungnya yang penting diimani saja. Mengapa mereka begitu? Karena mereka tidak tahu sesungguhnya. Seorang pendeta tidak tahu kebenarannya, tidak yakin dengan kebenaran itu, tapi berusaha untuk meyakinkan para jamaahnya. Bagaimana mau bisa? Untuk meyakinkan jamaahnya, bagaimana jamaah bisa yakin? Sedangkan pendetanya sendiri di dalam hati yang sangat dalam ini masih punya keraguan. Ini gimana? Ini bagaimana? Akan tetapi terlanjur mereka sudah mengimani, sudah mengajak banyak orang, maka sulit untuk mengakui atas kesalahan tersebut. Inilah menurut pendapat saya. Semoga menjadi edukasi kita bersama, renungan kita bersama. Apabila Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan Anda lakukan. Apabila Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan abaikan. Tidak jadi permasalahan. Biarlah acara ini atau yang saya sampaikan ini biar dipahami, direnungi bagi orang-orang yang ingin mendapat kebenaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.